Misalnya periode 1 berarti di bulan, September kayak gitu. Periode 2 Oktober, sesuai dengan urutan bulannya lah, tapi kita buat urutan kayak berurut gitu dari 1 sampai berapa bulan gitu. Untuk caranya pakai data analisis, regression, kemudian untuk year range-nya itu variabel terikat, yaitu permintaan. Data aktual, permintaan atau data aktual. Yang BTH demand ini, dia input year range-nya. Kalau yang X range-nya itu variabel bebas periodenya. Terus aku screenshot ya di ke GC tampilannya. Terus untuk output range-nya itu di mana kita taruh hasil perhitungan peramalannya, lalu kita tekan oke. Habis itu nanti keluar hasil perhitungan peramalannya. Intinya yang penting di sini adalah kolom periode dan hasil perhitung dan kolom BTH demand untuk mendapatkan hasil perhitungan peramalan. Nah, nanti keluar summary output-nya yang kayak gini. Adalah koefisien dari intercept dan periodenya. Kalau namanya di rumus umumnya itu untuk intercept-nya itu konstanta, sedangkan untuk periodenya ini koefisien regresi namanya. Nah, itulah yang dimasukkan ke bentuk umum. Bentuk umumnya itu Y sama dengan A tambah BX. Untuk A-nya ini, yang ini, 93.843,1 itu. Lalu yang B-nya itu periode koefisien regresinya ini, yang minus ini. Lalu X-nya itu periode. Nah, ini digunakan nanti untuk hasil perhitungan peramalan. Sesuai dengan rumus ini kita masukin per periode. Jadi bedanya di sini adalah setiap periode itu berbeda. Kalau misalnya pada periode 1 berarti X-nya 1. Kalau periode 2 berarti X-nya 2 kayak gitu. Lanjut ke sini, sini. Nah, di sini hasilnya minus. Kenapa minus? Karena si regresi linear ini sebenarnya tidak cocok untuk ramalan jangka panjang, makanya minus. Karena dia dari periode 1 ke periode 2 itu berkurang sebanyak minus 6.197,42 sekian. Jadi setiap satu kenaikan periode dia berkurang sebanyak 6.197 itu. Bisa kita cek di kalkulator kalau ini untuk make sure. Nah, habis itu untuk MAD-nya ini sengaja sampai bulan terakhir dibuat karena biar tahu aja hasil peramalan. Kalau untuk MAD-nya sama rumusnya dengan exponential smoothing maupun moving average. Absolut dari data aktual dikurang hasil perhitungan peramalan. Lalu untuk MSE-nya itu data aktual dikurang hasil perhitungan peramalan lalu dikuadratkan. Kemudian untuk MAPE-nya, absolut dari data aktual dikurang hasil perhitungan peramalan lalu dibagi dengan data aktual. Sama juga dikali dengan 100 supaya dia persen. Dalam bentuk persen. Ini average semua. Ini kenapa kosong? Karena data aktualnya nggak ada, makanya kosong. Ini bentuknya, bentuk grafiknya. Kalau dia lihat kan ini tuh untuk data hasil perhitungan itu jauh beda dengan data aktual.
Makanya di sini juga errornya besar. Sudah itu aja dari regresi. Untuk lebih jelasnya ada video YouTube-nya, sudah terlampir di GC. Bu Tia mau nanya gimana cara baca rumus yang tadi yang kayak setiap saat antar periode itu ada kenaikan sekian? Cara bacanya, sorry, cara bacanya itu dilihat dari koefisien regresi. Kalau di sini koefisien periode, tapi kalau namanya di rumus umum itu koefisien regresi. Nah, itu untuk dari periode 1 ke periode 2 itu berkurang sebanyak minus 6.197,42 sekian untuk setiap kenaikan periode. Sehingga di bulan Januari, di bulan Desember itu negatif hasilnya karena dia dari 8.000 sekian 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 itu minus 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 terus sampai ke bawah, makanya hasilnya negatif. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk analisis data sepertinya udah fix itu boleh dianalisis kita bareng-bareng untuk di laporan dan di PPT.